السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Seorang muslim dia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat yang paling besar nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini lebih dari semua kenikmatan yang ada. Makanya kita harus jaga nikmat ini. Menjaganya dengan terus kita menuntut ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan. Ini hidayah. Kemudian juga untuk tetap kita di atas hidayah, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk. Wat tuqa ketakwaan, wal afaf terpelihara diri, wal ghina kecukupan. Kemudian di antara kita bisa tetap di atas hidayah ketika kita sudah tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu akan tetap hidayah di atas kita. Artinya Allah akan tetap memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia mendengar dan taat. Kalau diajak kepada dalil dari Quran dan Sunnah, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan itu orang yang menang, orang yang sukses. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Jadi orang mukmin apabila mereka diseru, idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Jadi orang beriman itu kalau dipanggil, diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, bukan membantah, bukan mencari dalil untuk membantah, bukan, tapi justru dia mendengar dan taat. Maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang diberikan oleh Allah kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Di dalam surah An-Nur di ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Quran, diajak kepada Sunnah, diajak untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar dan kami taat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 52-nya dalam surah An-Nur, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita sami'na wa ata'na dan amalkan. Bukan sekedar mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan, tapi mengamalkannya. Sebab orang yang sudah dapat petunjuk, sudah dikasih hidayah oleh Allah, dan dia tahu keterangan atau dalil, kemudian dia tidak mengikuti dalil itu, maka Allah akan sesatkan dia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di dalam surah As-Saff Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu, kemudian dia berpaling dari kebenaran itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah As-Saff ayat 5. Tatkala mereka berpaling dari hidayah, dari dalil yang sudah dijelaskan, dia sudah tahu keterangannya, sudah tahu ilmunya, tapi dia berpaling. Azaghallahu qulubahum. Allah biarkan dia sesat. Artinya Allah sesatkan hatinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi hidayah ini mahal, yang kita harus perhatikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hidayah ini mahal. Kalau kita sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu dalil, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan kita tolak dengan hawa nafsu kita, dengan tokoh-tokoh masyarakat, atau dengan cari dalil yang lain untuk kita menyimpang dari kebenaran itu. Itu hati-hati. Sebab hidayah, saya katakan lagi, mahal. Hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ketika orang sesat, dia rugi. Rugi dunia, rugi akhirat, dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya, yaitu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Sebab bagi laki-laki sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid itu hukumnya wajib, fardu ain bagi laki-laki. Dalilnya banyak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Maksudnya adalah kalian salat dengan berjamaah.
Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 102 ketika terjadi perang. Ini perang ini. Perang ini ada dua kemungkinan orang dalam perang. Ima dia mati syahid atau dia menang. Berarti yang dihadapi ketika perang itu udah nyata, jelas, yang ada apa? Kematian. Para sahabat nggak takut mati. Nggak takut para sahabat. Radhiyallahu ajma'in. Rasulullah tetap melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 102. Di ayat itu Allah menyebutkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Artinya dalam kondisi perang saja Nabi disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kondisi perang, musuh berada di hadapan kita. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa asliyatahum sampai akhir ayat. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dengan para sahabat, maka dirikanlah salat. Artinya dirikan salat bersama mereka, bersama para sahabat. Hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersama kamu. Jadi beda ini, sholat ketika perang ini beda. Satu kelompok sholat bersama Nabi dan mereka berpegang mereka memegang senjata mereka. Apabila mereka sujud, maka hendaknya mereka berada di belakang mereka dan datang yang lain. Artinya satu baris, satu kelompok itu sholat bersama Nabi, selesai satu rakaat mundur, yang lain masuk. Menyelesaikannya masing-masing. Tapi tetap berjamaah dan musuh berada di hadapan. Arti kalau dalam perang aja disuruh sholat berjamaah, apa dalam kondisi apa? Aman, tidak perang. Ini nas Al-Quran dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Maka kita harus perhatikan, justru kita harus berusaha bagaimana kita sholat berjamaah. Sebab ini termasuk petunjuk. Antum lihat ayatnya bahwa sholat berjamaah, orang yang sholat berjamaah akan diberikan hidayah pasti. Antum lihat dalam surah At-Taubah di ayat 18. Surah At-Taubah di ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, sesungguhnya ada juga yang mengartikan hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, dan mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi asa bagi Allah itu merupakan satu kepastian. Jadi dalam bahasa kita diartikan dengan mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Jadi dengan dia sholat berjamaah akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ini perhatikan, hidayah ini mahal. Sholat berjamaah itu akan membawa manusia kepada hidayah. Ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan sesat. Perhatikan itu. Di sini Allah menyebutkan, saya ulangi ayat ini dan saya akan bawakan athar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, artinya mereka akan dapat hidayah. Di dalam athar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di Sahih Muslim babnya diberikan judul oleh Imam An-Nawawi, bab salatul jamaah min sunanil huda. Salat jamaah itu termasuk sunnah petunjuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawati haitsu yunada bihin fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu di mana saja dia dikumandangkan azan, di mana saja dia salat. Artinya salat 5 waktu di mana saja dikumandangkan azan, salat 5 waktu dia salat di sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian Muhammad SAW sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, artinya dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, itu zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui munafiknya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab salatul jamaah min sunan huda. Dan antum perhatikan di sini bahwa Ibnu Mas'ud dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan sesat. Artinya sholat di masjid termasuk sunanul huda, sunnah petunjuk. Kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang ini meninggalkan sholat, maka kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi, kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud bersaksi di sini bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan depan para sahabat yang lain. Enggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Bahkan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-shaf." Dan sungguh, artinya di zaman Nabi SAW ada orang yang dia dibopong, artinya dibawa dengan 2 orang itu karena sakit, tetap dia mau berjamaah dibawa ke masjid. Sampai seperti itu. Diletakkan di saf. Dan Nabi juga SAW seperti itu. Waktu sakit Nabi memang gak sholat berjamaah, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kemudian ketika Nabi agak mendingan dari sakitnya, Nabi dibawa oleh sahabat, dibawa untuk sholat berjamaah. Artinya dibopong, dibawa oleh 2 orang. Sampai seperti itu. Nabi sholat dengan duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang kita berusaha untuk melakukannya.
Ini sunnah petunjuk. Kalau ditinggalkan, ya sesat. Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang tidak sholat berjamaah di masjid, kata beliau, ini munafik. Yang sudah ketahui kemunafikannya. Karena memang sholat berjamaah berat. Berat kata Nabi SAW, atas siapa? Atas munafik. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, inna athqalas salati al munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Kalau mereka tahu tentang keduanya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Kemudian juga yang perhatikan yang terakhir, bahwa sholat di masjid itu safnya harus rapat. Karena yang perintahkan merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini. Kalau Rasulullah sudah rapatkan saf, wajib kita rapatkan. Dan Nabi yang suruh. Nabi yang memerintahkan sawu sufakum tarasu. Nabi yang suruh rapatkan saf. Sampai Nabi SAW mengatakan walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan. Dan kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian dan jangan biarkan celah untuk setan. Sedikit aja celah itu setan masuk. Apalagi sampai setengah meter. Sampai 1 meter. Itu berapa setan yang masuk tuh di situ. Jadi pulangnya bawa setan dia. Setan yang masuk. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika sholat, dan di antara mu'jizat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat menghadap kiblat, itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya. Ini mu'jizat Nabi. Kata beliau, ada saf yang renggang sedikit, sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam. Masuk, kata Nabi. Ini Nabi menghadap ke sana, Nabi mengatakan tadi aku lihat itu ada setan masuk. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau diberikan mukjizat Allah meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi saf para jamaah. Jadi renggang sedikit ya nggak boleh, apalagi 1 meter nggak boleh. Ini perhatikan, yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau kita dapat hidayah. Ini wajib hukumnya, jangan ditinggalkan ini. Saf wajib rapat, nggak boleh renggang. Kalau renggang setan. Dan kalau dia renggang juga maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang shaf. Di zaman Nabi shafnya rapat. Dia sholat disuruh ulangi lagi. Sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing 1 meter 1 meter. Ya enggak sah sholatnya. Dia harus mengulangi sholat berjamaah, enggak sah sholat berjamaahnya. Jadi masing-masing dia sholat. Jadi harus perhatikan itu. Bahwa Nabi mengatakan demikian. La sholata limunfaridin khalfas shaf. Jadi shaf ini harus rapat. Dan kita kenapa harus takut? Kalau di luar sebelum masuk ke masjid itu ngobrol di luar, rapat tuh ngobrolnya. Ya. Lagi rapat. Bahkan yang aneh lagi sampai ada yang selfie foto sama-sama rapat ketika sholat renggang. Siapa yang mengajarkan begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau untuk tempat yang lain itu dia bisa untuk rapat, tapi kenapa di masjid yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk merapatkan shaf itu dia tinggalkan. Ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan, perintah ini perintah wajib, merapatkan shaf perintah wajib. Ketika orang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, itu berbahaya buat dia dalam semua hal. Bukan hanya masalah shaf aja, masalah yang lain juga. Allah sebutkan, ini ayatnya umum dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulnya. Akan terkena fitnah
atau azab yang pedih. Dalam semua hal, hati-hati itu. Akan terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah dari kajian ini, karena ini banyak sekali masih ada yang tidak berjamaah ke masjid, takut dia kepada corona, tapi ke pasar nggak takut dia, ke kantor nggak takut, ke tempat yang lain, tapi ke masjid takut. Ketika sampai di masjid renggang, takut. Hal ini wajib, insya Allah sehat. Untuk perhatikan di masjid tempat yang bersih, tempat yang bersih, dan dijaga oleh Allah Taala. Insya Allah akan diangkat wabah ini. Jadi antum perhatikan bahwa dengan kita ke masjid manfaatnya besar sekali. Dan insya Allah di masjid itu Allah akan jaga, akan lindungi dari berbagai macam penyakit dan yang lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Justru kita orang beriman harus berani. Dan di ayat yang tadi di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini kaitan dengan masalah iman dan juga masalah hidayah, masalah cahaya yang harus kita berjalan di atasnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang ke-29. Kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar. Itu poin ke-29 tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Ahlussunnah mengimani, untuk perhatikan Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-29 di halaman 292 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke muka bumi ini. Beliau alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, yaitu Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagaikan manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun mencium nafas Nabi Isa, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nabi Isa alaihi wasallam turun di tengah golongan yang dimenangkan, yaitu At-Taifah Al-Mansurah, yang berperang di jalan yang hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Isa alaihissalam turun pada waktu didirikannya salat subuh dan beliau salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi. Dan kita sudah membicarakan tentang Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi waktu sholat subuh. Ditawarkan Nabi Isa untuk maju menjadi imam, Nabi Isa tidak mau. Karena ini merupakan kemuliaan. Seperti disebutkan di dalam hadis
di halaman 296. La tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u taqrimatallahi hadhil ummah. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata, maksudnya Imam Mahdi, kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin, sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Di sini disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mau jadi imam. Yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Sebab Nabi Isa di sini bukan membawa syariat yang baru, bukan. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat di belakang Imam Mahdi dan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa, kita kembali lagi ke halaman 293. Turunnya Nabi Isa alaihi wasallam di akhir zaman tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dalam surah Ali Imran ayat 55. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, inni mutawafika wa rafi'uka, inni mutawafika wa rafi'uka, yaitu aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Menurut Qatadah dan para ulama lainnya, ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhar, bentuk kalimat yang mendahulukan atau yang mendahulukan apa yang seharusnya ada di akhir dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Kedudukan sebenarnya ini rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Ini menurut Qatadah. Ini aku mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu. Dan mayoritas para ulama berpendapat, artinya jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur. Sebagaimana firman-Nya, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari. Jadi kalimat tawaffa di sini artikan yaitu tidur. Bukannya mati, bukan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan, artinya memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Di sini kalimatnya tawaffa. Ada juga yang menyebutkan disempurnakan. Jadi kalimat ini disebutkan oleh para mufassirin demikian tentang kalimat yatawaffa. Artinya bukan diartikan dengan mati, bukan. Dan di sini diangkat, yaitu diangkat ruhnya dan badannya. Lebih jelas lagi di sini, di ayat selanjutnya. Yang kedua dalam surah
An-Nisa ayat 157 ayat 158. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba' dhann wa ma qatalu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Artinya orang-orang Yahudi mereka mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Kata Allah Taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak juga menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi yang mereka bunuh orang yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin min, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Artinya dia enggak yakin yang dibunuh Isa, ragu mereka. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann. Mereka mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qatalu yaqina, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bar rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Di sini disebutkan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi mereka diserupakan. Artinya ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Dan mereka tetap dalam keadaan ragu, benar apa tidak nih yang dibunuh Isa? Tetap. Artinya wa ma qatal yaqinan, mereka tidak yakin membunuh Isa. Lebih tegas lagi Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi, yaitu terbunuhnya Nabi Isa. Yang mereka inginkan Nabi Isa mati. Makanya di sini Allah membantah bahwa Allah mengangkat Nabi Isa, menunjukkan apa? Bahwa Nabi Isa itu tetap hidup. Ini juga untuk membantah orang-orang Yahudi, karena yang mereka kehendaki Nabi Isa itu mati. Kalau mau diangkat yaitu dengan mati, ya apa manfaatnya? Justru Allah akan membantah mereka bahwa Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan beliau hidup, tetap hidup. Artinya Nabi Isa tetap hidup. Maka di sini disebutkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Ayat Al-Quran di atas sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka akan beda. Maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Kalau yang diangkat cuma rohnya saja, apa bedanya antara Nabi Isa dengan nabi yang lain? Bahkan juga kaum mukminin, semua rohnya diangkat Allah sesudah wafat. Jadi tidak beda antara Nabi Isa dengan lainnya. Lantas apa manfaat penyebutan diangkat ke langit kalau bukan yang diangkat itu ruh dan jasadnya? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Hirras dalam kitabnya Faslul Maqal fi Raf'i Isa sallallahu alaihi wasallam hayyan wa fi nuzulihi wa qatlihi ad-Dajjal. Disebutkan bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menafsirkan ayat ini, kemudian beliau membawakan beberapa hadis tentang turunnya Nabi Isa. Beliau rahimahullah berkata, inilah hadis-hadis yang mutawatir yang berasal dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin As, Mujammi' bin Jariyah, Abu Sarihah, Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam hadis-hadis ini mengandung petunjuk tentang sifat-sifat turunnya Nabi Isa, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, di Syria, tepatnya di Damaskus pada menara timur dan terjadi ketika akan didirikannya salat subuh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita masuk yang ketiga.
Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Jadi kalimat wa innahu la'ilmun lis-sa'ah itu maksudnya alamatun lis-sa'ah. Artinya turunnya Nabi Isa merupakan tanda kiamat. Jadi tafsiran ayat ini menurut Ibnu Abbas sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir adalah turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga yang lainnya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Ini penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian dalil dari As-Sunnah yang pertama tadi sudah saya bacakan, saya ulangi lagi dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam fayaqulu amiruhum ta'al shalli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Senantiasa akan ada, kata Rasulullah SAW, senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atau sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Yang kedua, itu sabda Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum Maryam alaihi salatu wassalam hakaman adla fayaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Nabi bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada tangannya, la yushikana yanzila fikum ibnu Maryam akan turun, demi Allah yang jiwaku berada tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam. Ini di zaman Nabi ini sudah 1500 tahun. Sudah dekat akan turun pada kalian Isa bin Maryam. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, itu pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih dari Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di Ahaditsul Anbiya bab nuzul Isa bin Maryam, dan juga Muslim dalam bab nuzul Isa bin Maryam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ini saya bawakan terjemahnya saja karena panjang. Rasulullah bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku, dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalnya oleh kalian bahwa dialah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menyeru kepada manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama, artinya menghapuskan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di bumi hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensalatkannya.
Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dimasukkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Hadis ini ada di footnote kalau antum ikut kajian Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbari, ini ada di footnote-nya ketika membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di sini sebelum saya lanjutkan, yang ketiga ini untuk menunjukkan bahwa di zamannya Nabi Isa itu aman, di zamannya Imam Mahdi aman, semua mendapatkan keamanan, ketenangan, bahkan binatang buas pun itu bisa makan bersama dengan unta, singa dengan unta, anak-anak bermain dengan ular, itu aman semua. Semuanya dalam kondisi aman. Nanti setelah itu kemudian Allah akan keluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Makanya setelah itu, setelah aman beberapa tahun ini, kemudian disuruh untuk mereka lari ke Gunung Tur. Nabi Isa jadi Imam Mahdi mengajak ke Gunung Tur karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyak sekali Ya'juj wa Ma'juj ini. Dan ganas, membunuh siapa aja yang ketemu itu dibunuh. Bahkan disebutkan bahwa melewati danau Tobariyah itu yang pertama lewat itu minum air itu, yang terakhir nggak dapat. Sampai terakhir mengatakan dulu ini ada air di sini, kok udah nggak ada. Menunjukkan luar biasa ganasnya mereka. Dibunuh semua di bumi sampai kemudian dia, nanti kita akan bicarakan soal Ya'juj ini, membunuh yang di langit, artinya melemparkan panahnya ke langit. Sampai Allah turunkan binatang yang kemudian mereka mati dengan sebab itu. Artinya binatang-binatang kecil. Seperti Allah membinasakannya pasukan gajah dengan tayran ababil. Setelah itu mereka mati, baru Nabi Isa turun. Dan kemudian aman lagi, dan nanti setelah itu baru terjadi kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di antaranya hikmah itu, yang pertama, membantah orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa. Pada Nabi Isa yang membunuh pimpinan mereka, pimpinan Yahudi, yaitu Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tentang hikmahnya turunnya Nabi Isa alaihissalam ini banyak. Dan anda perhatikan bahwa sebelum kita masuk lagi di sini, bahwa tentang turunnya Nabi Isa dimasukkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Imam Ahmad masukkan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masukkan di dalam kitabnya Al-Ibana. Begitu juga Imam At-Tahawi dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah dan yang lainnya. Itu para ulama memasukkan dalam kitab-kitab akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam yang wajib kita imani. Jadi turunnya Nabi Isa memberikan hikmah yang besar. Yang pertama, membantah Yahudi bahwa dia membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak dibunuh, diangkat ke langit. Padahal Nabi Isa juga yang membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka, yaitu umat Nabi Muhammad. Allah mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid, pembaru dalam agama Islam.
Itu seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29, wa mathalun fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlaba fastawa 'ala suqi. Artinya perumpamaan mereka terdapat di dalam Injil. Artinya perumpamaan tentang Nabi dan para sahabatnya itu terdapat dalam Injil. Maka Nabi Isa berdoa agar dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ini untuk yang kedua. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Isa itu termasuk sahabat Nabi? Karena yang pertama, Nabi Isa bertemu dengan Nabi, dan Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi, tapi itu ruhnya dan badan yang diangkat. Yang mereka itu sudah mati. Tapi untuk Nabi Isa tidak, masih hidup. Artinya bertemu dalam kondisi masih hidup. Makanya Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Tajridu Asma'is Sahaba, beliau masukkan bahwa Nabi Isa termasuk sahabat dan Nabi yang paling akhir meninggalnya. Kata Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Tajrid Asma'is Sahaba, beliau berkata, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sahabiyun wa nabiyyun fa innahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra fa huwa akhirus sahabati mautan. Ini di juz yang pertama dalam Tajrid Asma'is Sahaba. Imam Al-Zahabi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang sahabat dan beliau juga seorang nabi, karena beliau melihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj, dan beliau adalah akhir sahabat yang meninggal dunia. Jadi yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beliau mengikuti Imam Mahdi, bukan sebagai imam, bukan sebagai nabi lagi, tapi beliau justru mengikuti mujaddid dalam sholatnya, tidak membawa syariat yang baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di antara hikmah yang besar turunnya Nabi Isa, bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit untuk dimakamkan di bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di tempat selainnya. Artinya Nabi Isa diciptakan oleh Allah di bumi, ya matinya di bumi. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani. Karena Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Dan ini bohong. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti atau pajak. Dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Sama sekali, ini kebohongan dari orang Nasrani. Antum lihat dalam surah Al-Maidah, biar jelas ini. Nabi Isa sendiri yang mengatakan demikian ketika Allah bertanya di akhir-akhir surah Al-Maidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di ayat 116 dan seterusnya, Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang terdapat dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau yang mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alim syahidan ma dumtu fihim
falamma tawaffaitani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Tidak aku mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau angkat aku ke langit, artinya tawafa ini, maksudnya tawafa itu diangkat dengan dasar ayat-ayat yang sudah kita baca. Engkau menjadi pengawas atas mereka dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Artinya Nabi Isa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah, orang-orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan, Allah itu adalah Isa bin Maryam, kafir. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah merupakan yang mengatakan Tuhan itu tiga, kafir. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Bahwa Tuhan sungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi Tuhan itu adalah Isa. Ini kafir. Kemudian di ayat 73-nya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, unsur yang ketiga. Artinya Trinitas. Ini kafir. Dan tidak ada ilah melainkan hanya satu ilah, yaitu Allah Ta'ala. Jadi Allah telah menyebutkan orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa itu sebagai Tuhan, kafir. Sedangkan Nabi Isa mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya Rabbku dan Rabb kalian adalah Allah, maka beribadah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb aku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah. Ya, Nabi Isa menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Jadi enggak pernah Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, dan tidak ada dalam Injil bahwa Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, tidak ada sama sekali. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani. Nabi Isa tugasnya menghancurkan salib, membunuh babi. Yang pertama jelas membunuh Dajjal ya. Kemudian setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus peti. Yang paling pokok yang pertama tadi yaitu membunuh Dajjal, baru kemudian yang lainnya. Sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi di halaman 297. Kemudian yang kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW. Yang keenam, Nabi Isa AS berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam penutup segala agama dan Nabi Isa SAW menjadi hakim umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa AS adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan, damai di zaman itu. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta berlimpah ruah, serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Kemudian juga diturunkannya buah-buahan. Ini kalimat yang terputus di sini. Artinya harta berlimpah serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Yang kedelapan, lamanya Nabi Isa tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Lamanya Nabi Isa 40 tahun. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasul bersabda, "Fayamkuthu fil ardi 40 sanatan imaman adlan wa hakaman muqsita." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun
sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan rawi-rawinya sahih. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-10, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja dari umat Islam yang bertemu dengan Nabi Isa AS di akhir zaman, hendaklah ia menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa AS. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini tentang 10 keistimewaan atau hikmah yang besar diturunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan, terutama dalam mukadimah tadi yang kita harus amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.